Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam 2 hari ini terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Kritikan pertama dilancarkan Anies saat acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam pidatonya, Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dengan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya di era Jokowi pemerintah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, di mana 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di masa sekarang. Kondisi ini pun dibandingkan dengan zaman SBY yang berhasil membangun lebih banyak jalan tak berbayar, di mana sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya. Anies pun kembali membandingkan pembangunan jalan nasional yang dibangun di era Jokowi dan SBY. Anies mengatakan jika Jokowi hanya membangun kurang lebih 500 km jalan nasional, sedangkan pembangunan jalan nasional yang dilakukan di era SBY mencapai 20% dari capaian Jokowi. Lebih tepatnya di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km, yaitu 20 kali lipat. Tak berhenti sampai di situ, lagi-lagi kritikan kembali dilancarkan Anies saat berpidato di depan relawannya yang memadati tenis indoor Senayan pada Minggu 21 Mei 2023. Ada beberapa kritikan yang disampaikan Anies Baswedan di depan relawannya tersebut. Pertama, terkait kebijakan pemerintah pusat yang kerap kali mengambil alih masalah di daerah yang tak kunjung selesai. Alih-alih mengambil alih, menurutnya pemerintah pusat justru seharusnya bisa mendorong suatu daerah menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagai informasi, Presiden Jokowi memang kerap kali mengambil alih permasalahan yang ada di daerah untuk diselesaikan pemerintah pusat. Terbaru, pemerintah pusat mengambil alih permasalahan jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Anies pun menilai sentralisasi penyelesaian masalah yang selama ini dijalankan Jokowi bukanlah solusi. Terlebih Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan penduduknya tersebar di pulau lebih dari 6.000 pulau. Sehingga Anies menyebut jika Jokowi seharusnya bisa lebih mengawasi seluruh kinerja para kepala daerah. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak
bukan saja ke bawah, tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.